Lur, selamat datang di Ngidul Ngalabu Film Cadel. Cak, Harry Potter kapan? Harry Potter mana? Kan udah janji Harry Potter. Katanya Harry Potter habis gini. Sabar. Saya kan tidak bilang setelah Jurassic langsung Harry Potter, Lur. Ada jeda dulu dong, dulur-dulurku sekalian yang budiman ya. Biar nggak bosen kalian, Lur. Sekaranglah waktunya kita akan memulai petualangan di film pertamanya, yaitu Harry Potter and the Sorcerer's Stone tahun 2001. Film ini sangat berkesan banget buat aku, Lur. Bener ini, karena adalah film pertama yang Cak Icang tonton di bioskop. Pastinya alur dari film pertama sampai yang terakhir akan sangat detail, khas album film ya kan. Mengisahkan tentang petualangan Harry di tahun pertamanya sebagai siswa sekolah penyihir Hogwarts. Harry belajar banyak hal dan bertemu dengan banyak teman-teman baru. Namun di lain sisi terdapat benda pusaka yang berusaha dicuri oleh seseorang dan Harry pun berusaha menghentikannya. Seperti apakah keseruannya? Langsung aja kita ke requestan pertanyaan sembelih dari dulurku Black Kutik ya, Cak. Hijau tua pas masih muda kerjaannya ngapain aja ya? Kalau nggak salah dia itu ini, Lur, nganggur. Monggo skecaken. I know what that is. Ability cloak. Visible. Pada suatu malam di tahun 1981, dua penyihir dari sekolah Hogwarts, yaitu sang kepala sekolah Albus Dumbledore dan Wakepsek sekaligus ketua asrama Gryffindor bernama Profesor McGonagall, bertemu di dunia Muggle, tepatnya di Jalan Private Drive, kota Little Winging, Provinsi Surrey, negara Inggris. For your information, Lur, Muggle adalah istilah untuk manusia biasa yang tidak mengenal sihir, dan para penyihir juga dilarang menggunakan kekuatannya di dunia Muggle, kecuali pada situasi tertentu ya, dan hanya orang-orang penting saja yang boleh melakukannya. Oke, kancut. Tak lama kemudian datanglah orang kepercayaan Dumbledore sekaligus penjaga sekolah Hogwarts, yaitu Hagrid, yang membawa seorang bayi. Tak lain tak bukan adalah Icang Potter. Bukan dong, adalah Harry Potter dengan luka petir di dahinya, dan Dumbledore akan menaruh bayi Harry di depan pintu kediaman keluarga Dursley. Meski keluarga Dursley adalah keluarga Muggle terburuk yang pernah ada, namun mereka adalah satu-satunya saudara yang dimiliki Harry sekarang. Dan inilah Harry Potter dan Batu Bertuah. Mari kita mulai petualangannya, Lur. Good evening, Professor Dumbledore. Little Tyke fell asleep just as we were trying not to wake him. Well, who doesn't know his name? Growing up away from all of that. Good luck, Harry Potter. Sayangnya keluarga Dursley membesarkan Harry jauh dari rasa kasih sayang. Mereka adalah Vernon, istrinya Petunia, dan anak mereka Dudley yang begitu dimanja dan suka membuli Harry. Sedangkan Harry Potter adalah ponakannya Vernon dan Petunia. Sejak kecil mereka mengatakan jika ortunya Harry, yaitu James dan Lily, telah meninggal karena kecelakaan mobil. Lalu pada suatu hari saat mereka sedang jalan-jalan ke Bonbin, anehnya ada seekor ular yang bisa merespon kata-kata Harry. Bukan hanya itu, Lur, setelah didorong oleh Dudley, Harry yang geram pun melotot ke arahnya dan tiba-tiba kaca kandang menghilang yang akhirnya Dudley nyemplung ke dalamnya. Mamam. Wake up, cousin! To the zoo! Bring my coffee, boy. Yes, Uncle Vernon. Wonderful, darling. Can you hear me? I've never talked to a snake before. This snake! Beberapa hari kemudian, Harry tiba-tiba mendapat surat dari Hogwarts yang dikirim burung hantu dan brengkesnya langsung disobek oleh Vernon. Hari-hari selanjutnya surat yang sama pun terus berdatangan sampai-sampai rumah keluarga Dursley dikerubungi burung hantu dan ribuan surat akhirnya keluar dari cerobong asap hingga memenuhi rumah. Akan tetapi Vernon melarang Harry membuka surat tersebut, bahkan sampai membawa keluarganya termasuk Harry pindah sejenak ke sebuah rumah di tengah laut agar tidak ada satupun orang-orang Hogwarts yang bisa menemukan mereka. I'll be writing to you. Through this letterbox.
Ketika semuanya sedang tidur, mirisnya Harry merayakan ulang tahunnya yang ke-11 sendirian dengan berdoa dan meniup kue-kuean yang dia gambar di lantai. Namun tepat setelah itu, tiba-tiba Hagrid pun datang menobrak pintu dan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Harry. Dia juga membawa kue dan memberikan surat secara langsung ke Harry yang ternyata berisi undangan ke Hogwarts sebagai siswa baru, Lur. Sontak keluarga Dursley terbangun. Vernon menodongkan senapannya tapi langsung dibengkokkan oleh Hagrid. Dan setelah membaca surat tersebut, Harry pun bingung apa itu Hogwarts. Dan Vernon melarangnya untuk bergabung ke sekolah tersebut. Karena ternyata selama ini pasutri itu menutup-nutupi jika Harry adalah keturunan penyihir dari ortunya bernama James dan Lily Potter. Sebagai budenya Harry sekaligus kakak dari Lily, Petunia menganggap adiknya seseorang yang freak dan tidak normal. Lalu setelah insiden penyerangan di rumahnya, Vernon dan Petunia pun terpaksa harus mengasuh Harry yang dititipkan oleh Albus Dumbledore. Mendengar itu semua, Hagrid pun sangat terkejut karena ibaratnya Harry ini sudah terdaftar sejak lahir di sekolah Hogwarts, Lur, dan sekarang umurnya sudah cukup untuk memulai tahun pertamanya. Di lain sisi, karena Dudley ngunyah kuenya Harry, Hagrid pun langsung menyihirnya dengan menumbuhkan buntut babi. Mereka semua pun panik dan Hagrid segera membawa Harry pergi untuk membeli kebutuhan sekolahnya di Hogwarts. I was the only one to see her for a freak. You knew all along and you never How could you not be? died in a car crash. A car crash? It's a scandal! Hagrid pun mengajak Harry ke sebuah bar dan semua orang di sana begitu takjub setelah mendengar nama Harry Potter dan mereka langsung mengajak bersalaman. Di sana Harry juga bertemu dengan Profesor Quirrell, guru pertahanan ilmu hitam di Hogwarts yang bicaranya sering gagap dan anehnya dia tidak mau bersalaman dengan Harry. Harry pun bingung mengapa dia bisa seterkenal itu, namun Hagrid belum bisa mengatakan apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu Harry. Lalu setelah mengetuk-ngetuk tembok suatu ruangan di bar, dengan ajaibnya dinding bata pun terbuka dan walah, mereka pun akhirnya tiba di Diagon Alley, sebuah pasar khusus untuk penyihir dengan toko yang sangat bermacam-macam, Lur, dan tempat ini sudah masuk ke dunia sihir karena lokasinya yang tersembunyi dari dunia Muggle. Harry, this is Professor Quirrell. Fascinating subject. It's Harry Potter. Welcome back, Mr. Potter. Welcome back. Welcome, Harry. Diagon Alley. Barang-barang yang harus dibeli antara lain sebuah kuali ukuran 2, satu tongkat sihir, dan juga hewan peliharaan seperti burung hantu, kucing, ataupun katak. Jelas Harry bingung mau beli pakai apa karena dia tidak punya uang. Namun Hagrid langsung membawanya ke bank para penyihir yaitu Gringotts yang dijaga oleh para goblin. Harry pun begitu terkejut karena ternyata kedua ortunya telah meninggalkan koin emas yang sangat amat banyak untuk dirinya. Namun di sana Hagrid juga mengambil titipan dari Dumbledore berupa batu misterius di berangkas nomor 713 dan Hagrid mengingatkan Harry untuk tetap merahasiakan tentang batu tersebut. Setelah itu Harry pun mulai beli keperluannya dan ketika sedang memilih tongkat sihir, bapak pemilik toko merekomendasikan beberapa tongkat namun tidak ada yang cocok untuk Harry. Sampai akhirnya si bapak memilihkan sebuah tongkat dan tongkat sihir itu berjodoh dengan Harry, yang mana tongkat sihir dengan jenis yang sama juga dipakai oleh seorang penyihir jahat yang menorehkan luka di dahi Harry sekaligus pembunuh kedua ortu Harry, dan hanya segelintir orang saja yang berani menyebut nama penyihir itu. Didn't think your mom and dad would leave you with nothing now. Best not to mention this to anyone, Harry. Give it a wave. Destined for this one, that scar. Harry, happy birthday! Hagrid pun memberikan burung hantu sebagai hadiah ultah Harry dan Harry memberi nama Hedwig. Setelah itu mereka lanjut nongki di warkop dan Hagrid pun akhirnya memberitahu nama dari penyihir jahat tersebut yaitu Lord Voldemort. Hagrid pun menjelaskan bahwa dulu ketika Voldemort sedang mengumpulkan pengikutnya, dia membunuh setiap orang yang berani melawannya, yang naasnya James dan Lily Potter juga menjadi korbannya karena melindungi Harry yang masih bayi. Akan tetapi entah bagaimana caranya, Harry berhasil selamat dari insiden tersebut yang hanya menyisakan luka di dahinya, sedangkan Voldemort
Voldemort telah dianggap tewas. Namun Hagrid percaya Voldemort masih berkeliaran di luar sana meski kondisinya sudah lemah dan ada sesuatu di dalam diri Harry yang berhasil menangkal kekuatan sihir jahat Voldemort. Itulah alasannya mengapa Harry bisa terkenal, karena dia adalah satu-satunya yang masih hidup setelah berhadapan dengan Voldemort. It was dark times, Harry, dark times. Voldemort started again. Understand this, Harry, because it's very... Not all wizards are good. Your parents fought against him. Nobody lived once he... Something about you. That's why everybody knows you. That ain't no ordinary cut on you. And an evil curse at that. Sesampainya di stasiun, Hagrid pun terpaksa meninggalkan Harry karena harus segera memberikan batu tersebut ke Dumbledore. Harry pun bingung karena tiket kereta yang diberikan Hagrid berada di peron 9/3/4 yang tidak ada di stasiun tersebut, lur. Sampai akhirnya Harry bertemu dengan keluarga Weasley, keluarga yang hidup dengan sederhana. Mereka adalah Ronald atau Ron, abangnya yaitu si kembar George dan Fred, Ginny yang masih bocil, dan juga sang ibu yaitu Molly. Betapa terkejutnya Harry karena ternyata cara menuju peron tersebut dengan menerobos dinding, lur. Setelah diajari caranya oleh Molly, Harry pun akhirnya tiba di peron 9/3/4 dan naik kereta uap menuju Hogwarts. Di sanalah Harry mulai dekat dengan kedua sohibnya yaitu Hermione Granger dan juga Ron Weasley yang membawa tikus peliharaannya bernama Scabbers. Seperti yang sudah-sudah, mereka pun terkejut begitu mendengar nama Harry Potter sebagai bocah yang berhasil selamat dari Voldemort. Let's do it at a bit of a run if you're nervous. I'm Harry Potter. So it's true. They mean every flavour. Liver and tripe. Holy cricket. You're Harry Potter. I'm Hermione Granger. Begitu tiba di stasiun, semua anak tahun pertama termasuk Harry, Ron, dan Hermione naik perahu kecil. Lalu mereka pun sampai di Hogwarts. Sebagai wakil kepala sekolah, Profesor McGonagall menjelaskan jika seluruh siswa akan diseleksi berdasarkan asrama, yaitu Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw, dan Slytherin. Di Hogwarts, siswa akan berlomba-lomba mendapatkan poin untuk setiap tugas, ujian, dan hal-hal positif yang mereka lakukan. Namun sebaliknya akan ada pengurangan poin jika mereka melanggar aturan. Lalu di akhir tahun, asrama dengan poin terbanyak akan memenangkan piala asrama. Di tengah-tengah penjelasan McGonagall, ada satu bocah yaitu Neville Longbottom yang menemukan kodok peliharaannya Trevor yang sebelumnya hilang. Selain itu juga terdapat trio bocil pembuli. Mereka adalah Draco Malfoy, juga kedua anak buahnya yaitu Crabbe dan Goyle. Will earn you points, King, and you will lose points. Has come to Hogwarts and I'm Malfoy. Draco Malfoy. I can help you there. I can tell the wrong sort for myself, thanks. You must be a Weasley. Are better than others, Potter. Setelah itu mereka semua pun masuk ke aula utama dengan lilin-lilin melayang dan juga atap ruangan yang disihir seperti langit. Di sana sudah terdapat siswa-siswa senior Hogwarts termasuk para guru dan Pak Kepsek Albus Dumbledore serta penjaga sekolah Mr. Filch dengan kucingnya. Dumbledore pun memperingatkan siswa-siswa tahun pertama bahwa mereka tidak boleh ke tempat-tempat berbahaya seperti hutan terlarang dan juga koridor di lantai 3. Setelah itu satu persatu anak-anak pun dipanggil ke depan untuk dipakaikan topi ajaib yang akan menentukan asrama mereka. Neville, Hermione, Ron mendapatkan Gryffindor. Malfoy terpilih ke Slytherin yang biasanya penyihir-penyihir jahat berasal dari Slytherin, lur. Sedangkan topi ajaib sempat kebingungan menentukan asrama Harry antara Gryffindor atau Slytherin yang akhirnya Harry pun dimasukkan ke Gryffindor. Lalu tiba-tiba luka di dahi Harry terasa sakit ketika dia melihat guru pelajaran ramuan sekaligus kepala asrama Slytherin yaitu Profesor Snape yang saat itu sedang ngobrol-ngobrol dengan Profesor Quirrell. Setelah itu makan-makan besar pun dimulai. Lalu muncul kawanan hantu yang berseliweran ke sana kemari. Salah satunya adalah Nick, si kepala hampir putus. Strictly forbidden to the third floor corridor. Right there. Gryffindor! Harry, what is it? Ha! Another wheeze. Gryffindor! Help you on the way. Better be Gryffindor! Hello! Welcome to Gryffindor. Selesai makan, anak-anak baru pun diantar oleh kakak kelas ke tiap asrama mereka, melewati tangga-tangga yang bergerak-gerak sendiri, juga tembok yang penuh lukisan hidup. Lalu keesokan harinya, Harry dan Ron terlambat di kelas pertama mereka, yaitu pelajaran Profesor McGonagall yang mengajarkan transfiguration atau perubahan bentuk, seperti beliau yang bisa berubah menjadi kucing. Selanjutnya di kelas ramuan Profesor Snape, ketika sedang asik mencatat, Harry pun diintimidasi dengan pertanyaan-pertanyaan yang memang belum dipelajari di kelas.
Perhaps it would be more useful if I were to... One of you might be on time. Some of you have confident enough attention. Look, if I asked you to find me a Bezoar. I don't know, sir. Mr. Potter, new celebrity. Pity. Fame isn't everything. Ketika semua siswa sedang kumpul di aula utama, beberapa dari mereka mendapatkan kiriman surat dari keluarga masing-masing, termasuk teman Harry sesama Gryffindor yaitu Neville, yang mendapatkan Remembrall atau bola yang akan dipenuhi gas merah jika orang yang memegangnya melupakan sesuatu. Selain itu, Ron menerima sebuah koran dan terdapat berita tentang sesosok penyihir hitam tak dikenal yang membobol brankas 713 di Bank Gringotts. Memang tidak ada sesuatu yang hilang di sana, namun Harry teringat dengan batu misterius yang diambil Hagrid di brankas tersebut, Lur. Look, Neville's got a Remembrall. Has he forgotten something? That's odd. That's the vault Hagrid and I went to. Believed to be the work of Dark earlier that very same day. Di kelas Madam Hooch yang mengajarkan tentang cara menerbangkan sapu terbang, dengan mudahnya Harry Potter dapat memanggil sapunya dari tanah kegenggamannya. Begitu pula dengan Malfoy. Namun ketika semua anak diminta untuk belajar melayang, Neville malah terbang dengan tidak terkontrol dan... Tangan kanan Neville pun patah dan langsung dibawa oleh Madam Hooch ke UKS, sedangkan anak-anak lain dilarang menggunakan sapu terbangnya sampai Madam kembali ke lapangan. Akan tetapi Malfoy si rese yang diam-diam mengambil Remembrall Neville ingin menyembunyikannya di atap. Harry yang geram pun langsung mengejarnya dengan sapu terbang. Lalu setelah Malfoy melempar bola tersebut, tanpa pikir panjang Harry langsung terbang melesat untuk menangkap Remembrall. Lalu yang terjadi, Lur. A long bottom to find. How about the roof? Harry Potter, follow me. Potter, this is Oliver Wood. And you, a seeker. Insiden itu dilihat oleh Profesor McGonagall yang tak diduga-duga bukannya dimarahi. Harry justru dipilih sebagai seeker atau seorang pengejar Golden Snitch di permainan Quidditch yang sangat bergengsi. Aku jelasin sebentar ya, Lur ya. Jadi Quidditch adalah permainan yang setiap timnya berisi 3 chaser, 2 beater, 1 keeper, dan 1 seeker. Terdapat 3 bola di sana, mulai dari Quaffle yang diperebutkan chaser untuk mencetak gol, bola Bludger pengganggu yang harus dihantam oleh beater, dan satu lagi adalah Golden Snitch, bola kecil berwarna emas yang jika seorang seeker berhasil mengambilnya, maka tim tersebut akan mendapatkan 150 poin dan langsung memenangkan permainan. There are 3 kinds of balls. Try to put it through one of those 3. Not bad, Potter. Only thing I want you to worry about, Golden Snitch. Catch this. The game is over. You catch this, Potter. Menurut Profesor McGonagall, Harry adalah pemain Quidditch termuda abad itu karena biasanya anak-anak tahun pertama susah lulus audisi masuk tim Quidditch. Selain itu, kedua abang Ron, yaitu Fred dan George, bermain sebagai beater. Lalu Hermione pun menunjukkan lemari piala Quidditch yang ternyata almarhum ayah Harry, yaitu James, juga merupakan seorang seeker Gryffindor. Namun ketika mereka bertiga ingin balik ke asrama, tiba-tiba tangga pun bergeser dan membawa mereka ke sebuah area terlarang yang sebelumnya sudah diperingatkan oleh Dumbledore. Tak lama kemudian datanglah kucing milik penjaga sekolah, yaitu Mr. Filch, dan karena takut ketahuan, 3 serangkai itu terus berlari sampai membuka ruangan di ujung koridor yang terkunci dengan mantra Alohomora yang diucapkan oleh si pintar Hermione. Tapi setelah Mr. Filch pergi dan mereka sudah merasa aman, ternyata di dalam sana terdapat seonggok makhluk anjing berkepala 3 bernama Fluffy. Dan This is the 3rd floor. It's Filch's on Alohomora. Standard Book of Spells, chapter... It's guarding something. Now, if you two don't mind... alhamdulillahnya mereka bertiga berhasil kabur. Namun Hermione yakin jika Fluffy berada di sana untuk menjaga sesuatu. Lalu di kelas mantra yang diajarkan oleh Profesor Flitwick, Ron pun kesal dengan Hermione yang terlihat sok pinter, padahal memang pinter dia ya kan, dan Ron membicarakannya dengan teman-temannya. Hermione yang sempat mendengar kata-kata Ron pun jelas ngambek, Lur. You're going to take someone's eye, not Leviosa. 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 Well done. No wonder she hasn't got any friends. I think she heard you.
Ketika seluruh siswa sedang makan malam di aula, Hermione tidak ada di sana. Dan menurut seorang siswi, dari siang Hermione menangis di toilet perempuan. Setelah itu Profesor Quirrell pun datang dengan histerisnya dan melaporkan jika seekor troll telah menyusup ke dalam sekolah. Mendengar itu seluruh siswa pun panik, terlebih Ron yang merasa bersalah karena mungkin Hermione menangis setelah mendengar kata-katanya tadi. Dan nyawa Hermione bisa terancam karena dia tidak tahu troll menyusup ke sekolah. Dumbledore pun menyuruh anak-anak segera balik ke asrama, sementara guru-guru akan memburu troll. Akan tetapi Harry dan Ron diam-diam pisah dari rombongan untuk mencari Hermione. Dilalahnya troll itu masuk ke toilet cewek dan menyerang Hermione secara brutal. Untungnya Ron dan Harry datang tepat waktu, lalu melemparinya dengan puing-puing. Harry pun diangkat dan akan dihantam troll dengan tongkatnya. Tapi yang terjadi... Tak lama kemudian Profesor McGonagall, Snape, dan Quirrell datang agar kedua temannya tidak disalahkan. Hermione pun mengaku jika dialah yang menantang troll itu duluan, sampai akhirnya Harry dan Ron tiba menolongnya. McGonagall mengurangi 5 poin dari Gryffindor atas kecerobohan Hermione, namun dia memberikan 5 poin untuk masing-masing, yaitu Harry dan Ron karena berhasil mengalahkan troll. Di lain sisi, Harry sempat melihat luka di kaki kanan Snape, dan Harry curiga Snape ingin mencoba masuk melewati Fluffy, tapi dia gagal dan digigit oleh anjing tersebut. Harry juga menuduh Snape sengaja memasukkan troll ke sekolah untuk mengalihkan perhatian, dan Harry yakin Fluffy menjaga batu misterius yang diambil Hagrid di bank Gringotts. Lalu keesokan harinya Harry diberikan hadiah sapu terbang rilisan terbaru, yaitu Nimbus 2000 atau Nimbus 2000 dari Profesor McGonagall untuk berlatih Quidditch. 5 points will be awarded to each of you. 5 points will be taken from serious lack of judgment. It was an extremely foolish thing pointed to you, Miss Granger. Guessing Snape let the troll in there to try and get past that three-headed. Nimbus 2000! But who? Di kompetisi Quidditch-nya yang pertama, Harry bermain sebagai Seeker mewakili tim Gryffindor yang melawan Slytherin, dan ditonton oleh banyak orang termasuk semua siswa juga guru-guru Hogwarts. Madam Hooch pun memulai permainannya. Para chaser berebut Quaffle lalu melewati kiper untuk mencetak gol, sedangkan Bitter berusaha menghantam Bludger agar tidak mengenai rekan satu timnya. Sementara itu Harry harus beradu cepat dengan Seeker Slytherin untuk merebut Golden Snitch. Ini game seru banget lur, pengen aku main kayak beginian. Followed by the Golden Snitch ends the game. And the game begins! As he passes to Captain Marcus Flint. 10 points for Gryffindor! Meski Gryffindor berhasil mencetak skor duluan, ngerinya Slytherin pun mulai main kasar dengan menjatuhkan 2 pemain Gryffindor, lalu mencetak gol berulang kali hingga skor kedua tim setara 20-20. Akan tetapi saat Harry mulai mengejar Golden Snitch, tiba-tiba dia pun kehilangan kendali dan akan terjatuh. Hermione pun yakin Snape menjampe-jampe sapu terbang Harry karena dari teropongnya terlihat Snape yang sedang komat kamit sambil memperhatikan Harry. Hermione pun langsung OTW ke dekat Snape dan membakar jubahnya. Sapu terbang Harry pun akhirnya normal kembali dan dia lanjut mengejar Snitch sampai akhirnya. It's Snape! He's jinxing the inner Glamara. You're on fire! He's got the slip! Catching the slip! Harry, Ron, dan Hermione menceritakan ke Hagrid tentang asumsi mereka terhadap Snape dan insiden di Quidditch. Mendengar itu Hagrid sama sekali tidak menuduh Snape sebagai penjahat, namun Hagrid malah kelepasan dan mengatakan jika Fluffy dipinjam oleh Dumbledore untuk menjaga sesuatu yang berkaitan dengan seseorang bernama Nicholas Flamel. But Hagrid, never Fluffy's guarding. Codswallop. It is strictly between Professor Dumbledore. Nicholas Flamel. No more questions. Don't ask any more questions. That's top secret. All 3 of you. Meddling in things that ought not to be meddled in.
Saat libur Natal, seluruh siswa Hogwarts diberikan kesempatan pulang untuk merayakannya bersama keluarga masing-masing, termasuk Hermione. Sementara Ron tetap di sekolah karena keluarganya sedang menjenguk kakak Ron di Romania. Harry dan Ron pun sempat berduel catur sihir, yang mana Harry bukanlah tandingan Ron si jago catur. Setelah itu mereka membuka kado Natal. Ron mendapatkan sweater dengan huruf R dari ibunya, sedangkan Harry dikirimi jubah waib yang bisa menghilangkan apapun yang ditutupinya. Entah siapa yang mengirimkan ke Harry, karena di suratnya hanya mengatakan jika si pengirim mengembalikan jubah itu ke Harry setelah dulu mendapatkannya dari James Potter. Gak pakai lama, Harry pun langsung menggunakannya untuk mencari buku Nicholas Flamel di bagian rak terlarang. Akan tetapi Harry sempat membuka buku yang mengeluarkan teriakan keras dan buru-buru kabur dari sana karena Mr. Filch mendengarnya. Untungnya Harry menggunakan jubah menghilang dan Mr. Filch hanya menemukan lampu petromak yang masih panas. Namun saat akan pergi, Harry sempat bertemu Profesor Snape yang sedang berdebat dengan Profesor Quirrell. Snape sempat menyadari kehadiran Harry, tapi dia tidak bisa melihatnya. I know what that is. Ability cloak. Visible. Severus, Enemy, Quirrell. Professors in the restricted sections out of bed. Setelah itu Harry pun tiba di suatu ruangan dengan sebuah cermin besar bernama cermin Tarsa, yang jika katanya dibalik jadi hasrat lur. Sesuai namanya, benda tersebut akan menampilkan keinginan terdalam dari orang yang bercermin. Harry pun melihat kedua mendiang orang tuanya yang sangat ingin ia temui. Setelah itu Harry balik ke kamar dan mengajak Ron memakai cermin tersebut, yang mana Ron melihat dirinya menjadi kapten dan memegang piala Quidditch. Besok malamnya Harry pun kembali lagi ke cermin Tarsa saking kangennya melihat kedua ortunya. Namun tak lama kemudian Dumbledore pun datang dan mengingatkan jika banyak orang yang menjadi gila dengan menyia-nyiakan hidupnya memperhatikan cermin tersebut. Maka dari itu Dumbledore akan memindahkan cermin Tarsa ke tempat lain demi kebaikan Harry. Mum, Dad. You see them, don't you? Head boy in the Quidditch Cup. Back again, Harry. You, like so many before. Tomorrow, it will be moved to dwell on dreams. Men have wasted away in front of it. Setelah libur Natal berakhir, Hermione pun menemukan buku tentang Nicholas Flamel yang ternyata terletak di rak buku biasa dan dulu pernah dibaca Hermione. Menurut buku tersebut, Nicholas Flamel adalah pencipta batu bertuah, suatu batu legendaris yang bisa mengubah logam biasa menjadi emas murni, juga menghasilkan ramuan kehidupan eliksir yang dapat memberikan keabadian ke siapapun yang meminumnya. Dari tulisan tersebut, Harry, Ron, dan Hermione pun percaya jika benda yang dijaga oleh Fluffy adalah batu bertuah dan Snape berusaha untuk mencurinya. Any metal into pure gold, which will make the drink for immortal, is the only known make. The what? You to read. That's what Fluffy's guarding on the door. The Philosopher's Stone. Malam harinya ketika anak-anak sudah bobo, 3 serangkai OTW ke rumah Hagrid untuk menanyakan tentang batu bertuah yang dia ambil di Bank Gringotts, juga membahas Snape yang dianggap ingin mencurinya. Hagrid pun terkejut mereka bertiga tahu tentang batu tersebut, namun dia mengatakan jika Snape tidak mungkin berniat jahat karena beliau adalah salah satu guru yang diperintah Dumbledore untuk menjaga benda pusaka itu. Lalu Hagrid pun menunjukkan telur naganya yang dia dapat dari orang asing di bar. Namun brengkesnya percakapan mereka diperhatikan oleh Draco Malfoy yang cepu ke Profesor McGonagall jika Harry DKK berkeliaran di waktu tidur. Karena pelanggaran tersebut, ternyata bukan mereka bertiga saja yang kena hukum, namun Malfoy juga kena lur, karena itu artinya dia juga berkeliaran ya kan, dan 50 poin pun dikurangi untuk masing-masing dari mereka. Teachers protecting the stone. Come on now, I'm a bit preoccupied. Who's that? Malfoy. Oh dear. Punishment for your actions. 50. Each classmates in detention. Sebagai hukuman, mereka berempat harus masuk ke hutan terlarang untuk mencari unicorn yang hilang sambil dijaga oleh Hagrid. Diduga unicorn itu terluka parah karena terdapat ceceran darah di dalam hutan. Ron dan Hermione akan bersama Hagrid, sedangkan Harry mencari dengan Draco dan juga anjing Hagrid bernama Fang. Setelah berkeliling, Harry pun menemukan sesosok penyihir misterius yang baru saja membunuh unicorn juga meminum darahnya. Dan lagi-lagi luka di dahi Harry terasa nyeri. Sontak Draco yang pernah
takut pun langsung kabur bersama Feng dan penyihir itu perlahan-lahan mendekati Harry. Tapi tiba-tiba That thing that killed the eunuch was drinking its blood. If you are an inch from death and something so pure. Harry diselamatkan oleh seekor centaur yang menjelaskan jika sosok yang meminum darah unicorn kemungkinan besar adalah Voldemort, karena darah tersebut dapat menjaga seseorang tetap hidup meski dalam keadaan sekarat. 3 serangkai pun kembali ke ruang Gryffindor dan mereka masih menuduh Snape ingin mengambil batu bertuah yang nantinya akan diberikan ke Voldemort. Karena dengan ramuan kehidupan eliksir yang dibuat oleh Snape dari batu tersebut, maka Voldemort yang kondisinya lemah bisa hidup kembali. Namun Hermione yakin kalaupun Voldemort bangkit, dia tidak akan berani menyerang Harry karena Voldemort pasti takut dengan penyihir terkuat, yaitu Albus Dumbledore. He'll come back. Chance he might have tried to kill me tonight. Stone for himself, stone for Voldemort. Voldemort will be strong again. Did Voldemort always found Harry? You're safe. Harry pun teringat dengan cerita dari Hagrid yang diberikan telur naga oleh seseorang di bar. Selesai belajar, Harry DKK bertanya tentang telur itu ke Hagrid dan ternyata sosok asing itu selalu memakai tudung, tidak terlihat wajahnya, dan dia memberikan telur setelah Hagrid menceritakan jika Fluffy bisa tertidur apabila mendengar musik. Harry pun yakin jika sosok itu adalah Snape yang ingin melewati Fluffy dan mengambil batu bertuah. Who gave you the dragon egg? I don't know. Saw his face. He kept is to know how to calm him. Take Fluffy, for example. Malam harinya mereka bertiga nekat OTW ke ruangan Fluffy dengan jubah menghilang. Namun karena Neville sempat menghadang agar mereka tidak mengacau dan mengurangi poin Gryffindor lagi, Hermione pun terpaksa melumpuhkannya dengan mantra Petrificus Totalus. Sesampainya di depan Fluffy, sudah ada seonggok harpa yang telah disihir agar berbunyi sendiri untuk menidurkan hewan tersebut, dan mereka yakin Snape sudah masuk ke dalam. Setelah itu tangan Fluffy pun didorong dengan sangat hati-hati dan mereka membuka pintu di bawahnya. Akan tetapi lur, harpa pun tiba-tiba berhenti dan sontak Fluffy terbangun. Untungnya Harry and the gang berhasil masuk tepat waktu. Namun sekarang mereka terjebak di lapisan tumbuhan penjerat yang bisa membunuh jika mereka panik. Hermione dan Harry berhasil lolos karena bersikap rileks, tapi karena Ron terlalu panik, Hermione pun menggunakan mantra sinar matahari untuk menyelamatkan Ron. Really sorry about Petrificus Totalus. Snape's already been. He's put a spell on the harp. If you don't, it'll only kill you. Now I can relax. Lumus Solem. Setelah itu mereka tiba di ruangan yang penuh dengan kunci berterbangan dan ada sebuah sapu terbang. Harry pun langsung menggunakan sapu itu untuk mengejar kunci yang benar, yaitu yang memiliki sayap patah agar bisa membuka pintu selanjutnya. Namun jelas itu tidak akan mudah karena kunci-kunci lainnya terus mengganggu Harry. Dan rintangan selanjutnya adalah papan catur mematikan dan mereka harus memenangkan permainan untuk ke ruangan berikutnya. Sebagai pro catur, Ron meminta kedua temannya untuk mengisi bidak catur yang kosong. Harry menjadi menteri atau gajah, Hermione menempati posisi benteng, sedangkan Ron menaiki kuda. Saat permainan dimulai, ngerinya bidak yang diserang akan hancur seperti catur sihir yang sering dimainkan Ron. Dengan kata lain, Ron harus membuat strategi yang benar-benar matang atau temannya akan tewas. Kedua tim pun saling menyerang dan banyak bidak yang telah hancur. Sampai akhirnya Ron mampu menyudutkan musuh dan memiliki kesempatan emas untuk memenangkan permainan. Namun dengan catatan Ron harus mengorbankan diri agar Harry bisa mengskakmat raja musuh. Lalu, yang terjadi Exactly like Wizard Chess. He's going to sacrifice himself Snape from getting that stone on. Checkmate. Alhamdulillahnya Ron hanya pingsan karena serangan mengenai kudanya, dan Harry meminta Hermione untuk membawa Ron ke tempat aman, juga memberitahu Dumbledore tentang apa yang mereka alami.
Setelah itu Harry pun melanjutkan perjalanannya dan tibalah dia di suatu ruangan dengan cermin Tarsah, juga Profesor Quirrell, Lur. Ternyata selama ini dugaan Harry dan kawan-kawan salah karena sebenarnya orang yang ingin merebut batu bertuah adalah Quirrell dan dia berpura-pura gagap agar tidak dicurigai. Quirrell jugalah yang melepaskan troll dan berusaha mencelakai Harry di Quidditch, sedangkan Snape justru berusaha menyelamatkan Harry dari mantra Quirrell, dan Snape jugalah yang menghalangi Quirrell melewati Fluffy hingga kakinya digigit anjing. I tried to kill it. Cloak hadn't caught fire and broken my eye. Went to the 3rd floor to head me off. Never trusted me again. Snape was trying to... So then you let the troll in. I see myself holding the stuff. Come here, Potter! Setelah itu terdengar suara misterius yang menyuruh Quirrell menggunakan Harry untuk merebut batu tersebut. Harry pun dipaksa berdiri di depan cermin Tarsah. Harry melihat dirinya sedang memegang batu bertuah lalu dimasukkan ke dalam sakunya. Dan anehnya tiba-tiba batu tersebut benar-benar ada di dalam saku celananya. Jelas Harry tidak memberitahu apa yang dia lihat kepada Quirrell. Namun suara misterius pun tahu Harry telah berbohong dan ingin berbicara langsung kepadanya. Profesor Quirrell segera melepas sorbannya dan ternyata selama ini Voldemort, sang penyihir jahat si hidung minimalis, bersemayam di belakang kepala Quirrell, Lur. Karena kondisinya sangat lemah dan membutuhkan tubuh, sedangkan darah unicorn membantunya tetap hidup. Harry Potter, we need Voldemort is in your pocket. Stop him. Tell me, Father, again, we can bring them back. I suffer when you can join me. Voldemort berjanji akan membantu Harry untuk menghidupkan kembali James dan Lily Potter. Namun dengan syarat Harry harus memberikan batu bertuah yang sekarang ada di dalam sakunya. Jelas Harry pun tidak percaya dengan janji palsu tersebut dan Voldemort langsung menyuruh Quirrell untuk menyerang Harry. Tapi tiba-tiba ketika Harry menyentuh Quirrell, kulitnya pun langsung terbakar hebat. Perlahan-lahan tubuh Quirrell mengering hingga hancur dan lenyap menjadi debu. Sayangnya roh Voldemort masih hidup yang akhirnya kabur dari sana dan menabrak Harry. Setelah kejadian tersebut, Harry pun terbangun di UKS. Lalu Dumbledore menjelaskan jika batu itu telah dihancurkan untuk menghindari terjadinya insiden serupa. Sebenarnya batu bertuah sudah Dumbledore tanamkan di dalam cermin Tarsah, maka batu itu dapat muncul di saku Harry saat bercermin. Karena Harry sangat menginginkan batu bertuah, namun dia tidak ingin menggunakannya. Berbeda dengan Quirrell yang ingin mendapatkan batu bertuah untuk kepentingannya sendiri, dan karena itulah Quirrell tidak bisa mendapatkannya. Dumbledore juga menambahkan bahwa Harry bisa merusak tubuh Quirrell hanya dengan sentuhan karena mantra perlindungan yang muncul dari pengorbanan dan rasa cinta ibunya Lily Potter tepat ketika dia dibunuh oleh Voldemort. The stone has been destroyed. It was best who wanted to find the stone would be able to get it. She sacrificed herself. Fact leaves a mark. Voldemort can never come back. In which he can return. Setelah semua yang terjadi, di akhir tahun pelajaran, Gryffindor berhasil memenangkan piala asrama dengan total 482 poin. Awalnya Gryffindor memang berada di urutan terakhir, namun perjuangan Harry, Ron, dan Hermione memberikan banyak poin tambahan untuk Gryffindor, Lur. Bahkan keberanian Neville saat berusaha menghadang teman-temannya juga diberi poin oleh Dumbledore. Seluruh siswa pun merayakan malam itu dengan sangat bahagia, terutama Gryffindor, dan esok harinya mereka pun naik kereta kembali ke rumah masing-masing. Namun sebelum pulang, Harry sempat diberikan sebuah buku catatan oleh Hagrid yang bergambar Harry dengan mendiang ayah ibunya. Setelah menjalani tahun pertamanya di Hogwarts, untuk pertama kalinya Harry pun memiliki banyak teman, khususnya Ron dan Hermione. Dan kisah ini, Lur, hanyalah awal dari petualangan panjang di dunia sihir. Gryffindor win the House Cup. Thanks, Hagrid. Feels strange to be going home. I'm not going home. Not really. Abuyar, nostalgia banget sih, sumpah lah. Si Harry masih lucu-lucunya dan nyobain segala hal baru bareng teman-temannya, ya kan? Jadi langsung gaskan kita ke film keduanya, Lur. Assalamualaikum.